Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Haji Eis Eti Rohayati MPD, dan Bapak Muhammad Reza Septian MPD, yang telah membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya hingga saat ini. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Eis Siti Komariah, NIM 18010301 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Mind Mapping dalam Bimbingan Kelompok terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 8 SMPN 2 Ranca Ekek. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian saya. Masa remaja adalah fase individu mengalami proses penyesuaian terhadap lingkungan maupun diri sendiri, yang sangat rentan dengan keadaan lingkungan atau pergaulan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja yaitu terkait motivasi belajar rendah. Dalam kegiatan belajar, motivasi memegang peranan yang sangat penting. Pentingnya motivasi perlu dipahami oleh guru agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada siswa dengan menggunakan media yang tepat. Karena dengan menggunakan media yang tepat akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Salah satu cara memberikan bantuan kepada siswa yaitu melalui kegiatan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh siswa secara berkelompok. Salah satunya yaitu permasalahan terkait motivasi belajar. Namun, berdasarkan observasi penelitian, belum ada media layanan dalam bimbingan kelompok terhadap motivasi belajar siswa. Maka dari itu, siswa membutuhkan media pendukung untuk menumbuhkan motivasi belajarnya. Salah satu media layanan yang dapat dikembangkan adalah media mind mapping. Karena media mind mapping bisa memancing rasa penasaran siswa dengan penambahan gambar dan warna di dalamnya. Mind mapping memadukan dan mengembangkan potensi kinerja otak kanan dan otak kiri siswa, yang akan memudahkan siswa untuk mengingat dan mengatur segala bentuk informasi yang didapatkannya. Maka dari itu, mind mapping sangat penting untuk digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. Karena dengan menggunakan media mind mapping dalam bimbingan kelompok bisa membuat inovasi baru terhadap media yang akan dikembangkan, terutama akan membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Lalu, rumusan masalah yang diajukan selama penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media mind mapping dalam bimbingan kelompok terhadap motivasi belajar siswa kelas 8 SMPN 2 Ranca Ekek. Yang kedua, bagaimana uji kelayakan pengembangan media mind mapping dalam bimbingan kelompok terhadap motivasi belajar siswa kelas 8 SMPN 2 Ranca Ekek. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media mind mapping dalam bimbingan kelompok terhadap motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas media mind mapping terhadap motivasi belajar siswa dalam bimbingan kelompok. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development. Menurut Borg and Gall, R&D merupakan jenis penelitian yang menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Tujuannya tidak hanya untuk mengembangkan produk saja, namun untuk menemukan pengetahuan baru melalui pengembangan ini. Lalu, subjek dan lokasi penelitian di dalam penelitian ini yaitu untuk subjek uji coba terbatas, yaitu 10 siswa kelas 8 SMPN 2 Ranca Ekek, untuk subjek uji coba skala luas, yaitu 40 siswa kelas 8 SMPN 2 Ranca Ekek, dan untuk intervensi bimbingan kelompok, yaitu 10 siswa kelas 8 SMPN 2 Ranca Ekek. Lalu, instrumen penelitian dalam pengembangan ini menggunakan
observasi pengamatan, lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, lembar validasi ahli praktisi, dan lembar validasi uji coba terbatas dan skala luas siswa. Dan yang terakhir, prosedur pengolahan data. Seluruh data dalam penelitian ini dihitung secara manual dan divalidasi menggunakan Microsoft Excel 2013. Penghitungan data menggunakan rumus skala Likert interval 4. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses pengembangan media mind mapping, motivasi belajar melalui 9 tahapan Brog-and-Gall, yaitu sampai penyempurnaan produk akhir. Dimulai dari penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba lapangan awal atau validasi, revisi uji coba awal atau revisi validasi, uji coba lapangan utama atau uji terbatas, revisi uji coba lapangan utama atau revisi uji coba terbatas, lalu uji coba lapangan secara luas, dan yang terakhir revisi produk final. Selanjutnya, yang nomor 2, uji kelayakan media mind mapping dinilai berdasarkan validasi ahli materi yang mendapatkan skor total 70 dengan persentase 97,2%, lalu ahli media mendapatkan skor total 96 dengan persentase 96%, dan yang terakhir, ahli praktisi mendapatkan skor total 96 dengan persentase 96%, yang mana semuanya masuk kategori sangat layak untuk digunakan. Dan yang ketiga, respon siswa pada uji coba skala terbatas mendapatkan skor total 575 dengan persentase 89,84%, dan pada uji coba skala luas mendapatkan skor total 2.342 dengan persentase 91,48%, yang mana respon siswa masuk dalam kategori sangat layak untuk digunakan. Dan rumusan masa yang keempat atau yang terakhir, efektivitas media mind mapping terhadap motivasi belajar bisa dilihat dari nilai pretest yaitu 1065 dengan persentase 76,07% dan posttest yaitu 1114 dengan persentase 79,57%, yang mana berarti mendapatkan peningkatan nilai sebesar 49 dengan persentase 3,5%. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan media mind mapping berjalan sesuai tahapan penelitian dan pengembangan dari Brog-and-Gall. Kelayakan media mind mapping terhadap motivasi belajar siswa bisa dilihat dari nilai validasi ahli materi, nilai validasi ahli media, dan validasi ahli praktisi yang mendapatkan kategori sangat layak untuk digunakan. Yang ketiga, respon siswa terhadap media mind mapping motivasi belajar dilihat dari penilaian uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas dengan kategori sangat layak untuk digunakan. Dan yang terakhir, efektivitas media mind mapping bisa dilihat dari hasil pretest dan posttest yang mengalami peningkatan, yaitu dinyatakan efektif terhadap motivasi belajar siswa. Lalu di sini ada dokumentasi ketika penelitian uji coba terbatas dan luas, dan juga intervensi. Alhamdulillah, pemaparan dari saya telah selesai. Aku qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.